Oke. Yang pertama yaitu pendahuluan. Industri baja global dengan yang besar, yaitu menekan emisi gas CO2 dari proses reduksi berbasis karbon. Salah satu solusi menjanjikan adalah dengan reduksi langsung berbasis hidrogen atau HDRI yang berlangsung pada fase padat dan berpotensi menghasilkan baja rendah karbon. Secara teoritis dibutuhkan 54 kg H2 per ton Fe2O3. Si aktual dipengaruhi oleh parameter proses, yaitu suhu, tekanan, dan laju alir gas, serta komposisi pelet, yaitu indeks kebasahan, kandungan SiO2, Al2O3, dan TiO2. Penelitian ini mengusulkan pendekatan holistik dengan menganalisis interaksi, parameter, proses, dan karakteristik pelet secara bersamaan. Dengan tujuan yang pertama yaitu menyelidiki pengaruh indeks kebasahan terhadap konsumsi H2. Yang kedua yaitu menganalisis pengaruh suhu, tekanan, dan laju alir gas. Dan yang ketiga yaitu mengkaji korelasi komposisi pelet dan konsumsi H2. Eksperimen ini dilakukan pada suhu 600 sampai 1300 derajat Celcius dengan tekanan sebesar 1 sampai 5 bar, laju alir 1 sampai 5 liter per menit, serta variasi komposisi pelet dengan indeks kebasahan 0 sampai 2,15. Analisis pori menggunakan mikrotomografi dilakukan untuk memahami perubahan morfologi dengan hubungannya dengan konsumsi hidrogen. Selanjutnya yaitu deskripsi bahan baku. Bahan baku utama dari penelitian ini yaitu pelet biji besi oksida, yaitu biji hematit atau Fe2O3 sebagai fase dominan. Hematit dipilih karena dapat direduksi bertahap dengan reaksi Fe2O3 menjadi Fe3O4, lalu menjadi FeO dan menjadi Fe. Pelet berasal dari proses pelletizing biji halus yang menghasilkan butiran bulat seragam berukuran 9 sampai 16 mm yang mendukung aliran gas reduktor, permeabilitas tinggi, serta stabilitas mekanis selama reduksi. Secara kimia, pelet termasuk high grade dengan kadar Fe tinggi dan sedikit pengotor, yaitu SiO2, Al2O3, CaO, dan MgO. Walau minor, geng atau pengotor mempengaruhi sifat metalurgi seperti titik leleh, slag, dan kebutuhan energi. Dari sisi fisis, pelet memiliki porositas terkontrol sehingga gas H2 mudah berdifusi dan mempercepat reaksi reduksi. Kombinasi kadar besi tinggi, ukuran seragam, dan porositas optimal menjadikan pelet ini unggul untuk produksi besi spons berkualitas tinggi dengan konsumsi energi lebih efisien. Hidrogen dipilih sebagai reduktor karena menghasilkan uap air atau H2O sebagai produk samping, sehingga mendukung dekarbonisasi industri baja modern. Selanjutnya ada analisis efisiensi proses di mana efisiensi reduksi langsung dengan menggunakan hidrogen ditentukan oleh kecepatan reaksi dan pemanfaatan gas reduktor, dipengaruhi oleh katalis dan difusi gas alam dalam polipelet. Kadar Fe yang tinggi maka akan menyebabkan lebih efisien dan konsumsi H2 lebih rendah. TiO2 dapat bertindak sebagai katalis heterogen yang menurunkan energi aktivasi sehingga mempercepat konversi dan mengurangi kebutuhan H2. Jika kadarnya berlebihan, TiO2 memicu proses densifikasi dan berinteraksi dengan SiO2 serta Al2 membentuk fase padat yang menutup jalur pori sehingga menghambat difusi gas. Alumina menghasilkan mikropori berukuran sangat kecil untuk membatasi penetrasi H2 ke inti pelet sehingga laju reaksi lebih ramai. Sementara itu silika bersifat inert untuk menurunkan porsi oksida besi reaktif. Selanjutnya itu adalah pengaruh komposisi bahan baku terhadap konsumsi energi, di mana penggunaan energi pada proses reduksi langsung menggunakan hidrogen dipengaruhi secara signifikan oleh komposisi kimia pelet. Pelet dengan kandungan Fe total yang tinggi memberikan keuntungan karena sebagian besar hidrogen dapat langsung mereduksi oksida besi sehingga kebutuhan energi spesifik menjadi lebih rendah. Kehadiran TiO2 pada kadar yang optimal juga berperan sebagai katalis yang menurunkan energi aktivasi serta mempercepat proses reduksi. Tetapi jika jumlahnya berlebihan, senyawa ini dapat bereaksi dengan SiO2 dan Al2O3 membentuk fase padat yang menutup pori menghambat difusi gas, tetapi jika jumlahnya berlebihan dan akhirnya meningkatkan konsumsi energi. Pengaruh komposisi bahan baku terhadap efisiensi logam. Efisiensi reduksi langsung dengan hidrogen dipengaruhi oleh kandungan Fe. Semakin tinggi kadar Fe, semakin banyak oksida besi reaktif, sehingga derajat reduksi dan tingkat metalis
lebih optimal. TiO2 dalam jumlah terkendali berperan sebagai katalis mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Tetapi jika berlebihan, bereaksi dengan SiO2 dan Al2 akan membentuk fase padat yang menutup pori, merambat difusi H2 dan menurunkan efisiensi reduksi sekaligus meningkatkan kebutuhan energi. Selanjutnya, slide ini membahas tentang permasalahan operasional pada pelet ukuran 9-16 mm sesuai standar ISO 11323. Yang pertama ada masalah channeling, yaitu gas reduksi tidak menyebar merata karena permeabilitas turun. Ini dipengaruhi oleh variasi kandungan SiO2 yang cukup tinggi, antara 0 sampai 5,7%. Lalu yang kedua ada bridging, yaitu pelet saling menempel dan menyumbat aliran. Penyebabnya adalah kandungan Al2O3 yang cukup tinggi, sampai 3,2% sehingga selek jadi lebih kental. Lalu yang ketiga ada overreduction, yaitu pelet terlalu cepat direduksi karena kadar Fe-nya itu tinggi, sekitar 61-70%, yang mana jika tidak dikendalikan bisa menyebabkan oksidasi balik. Lalu yang terakhir ada faktor suhu dan tekanan. Basis CT pada pelet berada di rentang 0 sampai 2,1 sehingga butuh kontrol suhu dan tekanan yang ketat. Suhu terlalu rendah membuat reduksi tidak sempurna, sementara suhu yang terlalu tinggi menyebabkan sintering yang menghambat difusi gas. Berikut adalah rekomendasi teknis. Berdasarkan analisis sebelumnya, pertama, kandungan SiO2 dan Al2O3 yang tinggi dapat meningkatkan konsumsi hidrogen. Solusinya adalah menggunakan biji besi dengan kadar Fe tinggi atau menambahkan aditif untuk menekan pengotor tersebut. Kedua, adanya TiO2 bisa menimbulkan swelling sehingga gas sulit berdifusi ke dalam pelet. Cara mengatasinya adalah menjaga kadar TiO2 tetap rendah, di bawah 1% atau menggunakan bahan tambahan anti-swelling. Ketiga, suhu reaktor yang terlalu rendah akan membuat reaksi lambat, sedangkan jika terlalu tinggi dapat menimbulkan sintering. Karena itu, temperatur reaktor dijaga pada rentang ideal 950 sampai 1050 derajat Celcius. Keempat, laju alir dan tekanan gas yang berlebihan justru membuat proses reduksi tidak efisien. Maka dari itu, perlu diatur pada tekanan menengah dengan aliran gas yang stabil sesuai kebutuhan proses. Dan yang terakhir, efisiensi hidrogen masih rendah karena sebagian gas terbuang. Solusi yang bisa diterapkan adalah top gas recycling, yaitu memanfaatkan kembali gas hidrogen yang belum bereaksi agar proses lebih hemat dan ramah lingkungan. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa penggunaan hidrogen dalam proses reduksi langsung merupakan langkah penting untuk menekan emisi karbon di industri baja. Keberhasilan proses ini sangat dipengaruhi oleh kualitas bahan baku, terutama kadar Fe, jumlah pengotor, serta nilai basic CT yang berhubungan dengan difusi gas dan kebutuhan energi. Selain itu, kondisi operasi seperti suhu, tekanan, dan laju alir gas juga berperan besar dalam menjaga efisiensi sekaligus mencegah masalah teknis di reaktor. Dengan penerapan strategi yang tepat, mulai dari pemilihan biji berkualitas hingga pemanfaatan sistem daur ulang gas, efisiensi hidrogen dapat ditingkat. Hal ini pada akhirnya mendukung terciptanya industri baja yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.